Karena Israel hanya mengakui yang berdarah Israel. Dan dia melalui nasab ibu. Kalau ada seorang Israel laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan Israel, tidak diakui. Agama Islam menerima siapapun. Silakan masuk Islam. Yahudi tidak. Kita tidak bisa diakui. Kalaupun ada, itu hanya sebagai boneka Yahudi. Hati-hati kalian boneka-boneka Yahudi. Yahudi pesek. Kalian hanya tunggangan keledai Israel. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka melakukan 5 hal supaya terwujud ini. Yang pertama, seluruh Yahudi di dunia mesti kembali ke Israel. Maka sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi telah kembali ke Israel, yang disebut dengan negara Zionis Israel. Yang kedua, mereka mesti menghantam Babel. Karena Babel dianggap adalah raja yang paling menganiaya mereka. Maka untuk mewujudkan cita-cita tertinggi, turunnya Malek Mesyah. Malek artinya raja. Mesyah juru selamat. Mereka sedang menantikan turunnya raja juru selamat. Syarat raja itu turun, yang pertama, kumpul rame-rame. Yang kedua, bantai Babel. Babel itu adalah Babilonia. Babilonia itu Irak. Maka siapapun presiden Amerika pasti menghantam Irak. George Bush menghantam Irak. Anaknya menghantam Irak. Sampai Irak itu babak belur. Karena itu salah satu syarat supaya turunnya Malek Mesyah. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas. Makanya keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal runtuhnya aja lagi. Supaya kalau Masjidil Aqsa runtuh, hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas untuk mengundang turunnya Malek Mesyah, raja sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Yang pertama, semua Yahudi kembali ke Israel. Yang kedua, bantai Babel, Babilonia. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa, naikkan Temple of King Solomon. Yang keempat, mereka nanam banyak-banyak pohon gharqad. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Semua nanti akan bersama dengan umat Islam. Kecuali satu, kata Nabi, syajaratul gharqad. Mereka akan berlindung di bawah pohon gharqad. Allahu Akbar. Pohon gharqad itulah yang paling banyak mereka tanam sekarang. Saya ketika sampai di Rafah tahun 1999. Kota Rafah itu dibagi 2. Sebelah diambil Israel, sebelah di Mesir. Kami berdiri di perbatasan. Itulah pohon gharqad, hutan gharqad yang mereka tanam. Yang kelima, terwujudlah negara, big state, negara besar. Setelah terwujud yang 5 ini, maka turunlah Malek Mesyah. Apakah mereka percaya kepada Malek Mesyah itu? Rahasia dibongkar oleh Roger Jaroudi, seorang orientalis. Ternyata Israel membangun negara berdasarkan mitos. Mereka sendiri adalah orang sekuler. Membuat negara sekuler. Mereka hanya untuk membangkitkan semangat rakyatnya dengan mitos-mitos yang berbau agama. Mereka sendiri sebetulnya sekuler. Benyamin Netanyahu itu sebetulnya tidak percaya dengan itu semua. Makanya anaknya, kalau memang dia percaya tentang perang itu nanti masuk surga, kenapa anaknya dibiarkannya di Amerika? Rakyat dia pun marah semua. Mereka adalah orang-orang sekuler. Bahkan sebagiannya ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tapi mereka pandai. Mereka berlindung di balik slogan-slogan sehingga mereka menarik simpati masyarakat Yahudi.
menarik simpati masyarakat. Yang paling dungu, bodoh, tolol adalah orang-orang Indonesia yang terikut-ikut. Apa hubungan kita orang Indonesia dengan Palestina? Ketika para pejuang berkeliling untuk meminta pengakuan internasional, maka Haji Agus Salim, Allahumma firlahu warhamhu, datang ke Palestina menemui mufti Palestina.